pegang uangnya. Tapi kan belum ditunjuk siapa yang pegang uangnya nanti. Kalau untuk pemikiran saya mah, siapapun yang pegang uang itu nantinya bisa tergoda. Apalagi uang itu makin lama makin banyak. Udah ngeri saya mah. Uang itu bisa bahaya. Punten ya Mang, itu hanya pemikiran saya aja. Ya udah kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu atau pelit. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya atau boros. Karena itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 29. Demikian Pak Ustadz. Perhatikan arti. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Itu artinya jangan pelit. Jangan punya uang digenggam terus. Jangan kikir. Dan coba perhatikan arti pada janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Itu artinya jangan boros. Uang banyak habis. Apalagi uang sedikit. Sisihkan sebagian hartamu untuk digunakan bagi keperluan masa depan. Nabung. Hebat usul kamu, Kris. Itu usul saya, Pak Ustadz. Ambil. Saya mas setuju. Sekarang coba dikondisikan bagaimana cara menabungnya, siapa yang megang, dan bagaimana sistem pengambilannya. Nah Ustadz, bagaimana kalau dari sekarang ini kita sudah mulai mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban untuk Idul Adha nanti? Kamu mau duluin aja. Saya baru saja mau ngomong begitu. Kita menabung berapa saja. Kita kumpulkan. Untuk membeli sapi buat kurban nanti. Iya. Siapin plastik. Sok kakak, Adan. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Edward mau sholat dulu? Iya Nek, sekalian nunggu Cindy. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, panjang umur. Panjang umur kenapa, Nek? Tadi Edward bilang dia mau makan nunggu kamu. Mau nungguin sini makan bareng atau mau nanyain Febri? Kamu mah sama aja kayak papi. Keselin. Kamu Sin. Nek, Cindy ambil air wudhu dulu ya, mau sholat juga. Iya, iya. Kenapa ya? Tadi saya lihat irinya asap itu seperti mengada-ngada, Kar. Mengada-ngada bagaimana dong? Ya, sepertinya ingin menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri bagaimana? Tadi kan Pak Ustadz sudah ngedukung. Iya, perasaan saya juga mau bilang Pak Ustadz mendukung. Ini kan cuma pemikiran saya aja, Kar. Siapa tahu aja kan bisa salah. Soalnya Asep bilang kita menabung 1 orang 10.000 satu hari. Uangnya bisa dari impaknya Bos Idan, bisa dari uang pribadi sendiri. Terus yang megang uangnya Asep sendiri. Apakah nggak ngeri itu? Kamu teh jangan macam-macam dong.
Kalau Asep dengar, bisa marah dia. Iya, Ya biarin aja dia dengar, ngapain harus marah? Saya kan cuma nanya. perasaan saya mah kamu bukan nanya dong, tapi kamu menggosip. Cas, saya habis pulang dari musola. Masa sudah ngegosip? Seharusnya kan Asep ngejelasin detail idenya seperti apa. Mungkin belum. Atau mungkin Asep udah punya rencana sendiri kali ya. Udah itu mah, nanti kalian malah salah sangka lagi. Saya cuma mau mengingatkan aja. Hati-hati ya. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dudung mah, baru juga pulang dari musola, sudah balik ke habitatnya. Perasaan saya mah itu udah mendarah daging, Kar. Susah. Jas, kita balik dulu. Ayo. Setuju saya sama idenya Kang Asep. Iya. Kenapa nggak kepikiran ya? Bukan nggak kepikiran, Mang. Kita sudah banyak pikiran. Iya, saya setuju dengan idenya Pak Ustadz. Kita ngumpulin uang patungan buat beli hewan kurban. Betul Mang Ocat. Saya sudah lama kepikiran mau kurban. Ya, kita mulai aja tuh. Assalamualaikum. Oh, Lagi pada ngobrolin idenya Kang Asep ya? Bagus itu, Mang. Saya setuju. kita juga setuju. Kang Asep itu emang pinter ya kalau untuk menggalang dana. Nabung dong. Oh iya ya. Nabung apa menggalang dana? Nabung dong. Masa nggak dengar tadi? Wah, seserang aja Mang Apip. Kalau untuk menabung mah saya ragu. Ragu bagaimana dong? Enggak ah. Nggak jadi ngomong Mang Ocat. Nanti disangkanya malah ngegosip lagi. Yang ngomong aja tuh. Nanti aja ya Mang Ocat ya. Dung, ngomong atuh. Kita malah jadi penasaran ini. Tapi nanti saya nggak enak sama Kang Asep, Mang Apip. Ngomong aja dulu. Tapi ini bukan ngomongin Kang Asep ya. Iya, iya. Kepikiran nggak sih kalau nanti Asep yang pegang uangnya, uang itu bakalan kepake? Ah, gak mungkin Kang Asep begitu dong. Mang Ocat mah, ini uang loh Mang, uang. Dudung bener juga. Tuh kan. Makanya, hayu kalau mau kita cari aja orang yang tepat untuk pegang uangnya. Tapi kan belum ditunjuk siapa yang pegang uangnya nanti. Kalau untuk pemikiran saya mah, siapapun yang pegang uang itu nantinya bisa tergoda. Apalagi uang itu makin lama makin banyak. Udah ngeri saya mah. Uang itu bisa bahaya. Punten ya Mang, itu hanya pemikiran saya aja. Ya udah kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya teh serius, Sarkum. Kalau mau pakai aja. Buat biaya sekolahnya Febri. Gak usah. Calon istrinya Edward. Jadi saya pasti peduli. Baper! Baper! Hati-hati kalau bicara Kisan. Bu, udah siap? Alhamdulillah, Bu. Tuh di panci sebentar lagi sudah mau matang. Ica sama Atin mana? Ica! Atin! Ica! Atin! Ih, kemana sih? Ica! Atin! Nggak, Bi. Iya, Bi. Ada apa? Kalian ya? Kita kenapa, Bi? Ih, itu cilok udah matang, udah sana jualan lagi. Oh, iya. Ya udah sana. Iya, ayo yuk, yuk.
Alhamdulillah, banyak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Uang hasil jualan bolunya banyak, Pak. Kamu ingat nggak omongan Bapak yang kemarin? Omongan Bapak yang mana? Yang kemarin Yang mana, Pak? di meja makan. Dengar perkataan Bapak baik-baik. Bapak nggak mau punya cucu yang cucunya cucu Om Aceng juga. Yang mana? Bapak nggak mau punya cucu yang cucunya Om Aceng juga. Ingat itu terusnya. Bapak mau bersih-bersih dulu. Bapak ngomong itu terus dari kemarin. Maksudnya apa ya? Makasih ya Tante, Claudia teh jadi ngerepotin. Ih, kagak kok, Claudia kagak ngerepotin. Cuman gini deh, besok Tante Jenap jemput Claudia lagi di mari. Tapi Tante Jenap jalan kaki ya, abis itu kita naik angkot deh. Supaya kalau Claudia pergi ke rumah Tante Jenap sendiri bisa tahu. Iya Tante, mari Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa salam buat babenya, Bang Karnadi ya. Iya Tante, mari Tante. Yeah. Alhamdulillah. Itu mah terserah kamu. Saya tidak mau ikut campur. Please Pak Ustadz, tindakan saya itu betul apa salah? Kamu bingung mah, jangan ngajak-ngajak. Kemarin kamu bilang tidak memilih siapapun. Sekarang malah mau nembak cucu. Ya itu karena saya nggak mau dibilang pengecut sama Pak Ustadz. Sebelum kamu bicara tentang perasaan kamu yang berubah menjadi tidak tega sama Clara. Dan belum bicara sama Tuti. Kamu tetap pengecut. Itu karena saya tahu Pak Ustadz. Karena saya tahu kenapa cucu menghindar. Kalau tahu dan benar, pontennya 100 dong. Saya serius Pak Ustadz. Iya, kenapa? Ya karena cucu nggak mau menyakiti hati Tuti. Pak Ustadz, cucu juga berhak bahagia Pak Ustadz. Sombong. Memangnya kalau kamu nembak cucu bakal bahagia? Saya belum tahu sekarang. Tapi sekarang juga, saya akan nembak cucu. Silakan. Doain saya Pak Ustadz. Supaya cucu nolak. Pak Ustadz. Jangan nembak perempuan kalau baper. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu belum paham situasinya, Alex. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran selanjutnya.